mendapatkan dua hal sebagai penanda bahwa hijrahnya itu memang sudah berada di jalan yang benar. Dua hal ini. Tanda pertama tadi bahwa hijrah itu adalah ongoing proses sudah menunjukkan kepada kita bahwa yang dimaksud bukan fisik hijrahnya, bukan hanya fisik. Fisik bagiannya, tapi bukan hanya fisik. Gitu. Karena dia ongoing proses, maka dia sebetulnya lebih banyak kepada mental dan karakter. Nah ini, jangan sampai, sekali lagi saya harus ulangi ini, jangan sampai ada lagi pemahaman di tengah-tengah kita bahwa hijrah itu adalah pindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Sampai situ doang, jangan, salah. Karena pindah Nabi dari Mekah ke Madinah itu bagian dari hijrah, tapi tidak berhenti sampai di situ. Oke, kita lanjut ya kalimatnya ya. Jadi, wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang terus berhijrah di jalan Allah, artinya terus berproses, yajid, dia akan mendapatkan fil ardi, di atas muka bumi ini, muraghaman katsiran. Muraghaman katsiran itu artinya sesungguhnya adalah, arti yang sebenarnya adalah tempat penghidupan yang luas. Jadi tanda pertama bahwa hijrah kita ini insya Allah masih berada di jalan yang benar adalah kalau orang yang tadinya belum hijrah, hidupnya sempit, setelah hijrah mestinya dia merasakan keluasan hidup. Maksudnya begini Pak, Bapak Ibu. Ini seperti juga yang dialami oleh para sahabat Rasulullah dan Rasulullah sendiri. Ya, walaupun tantangan hidup itu tidak bertambah kecil, tidak menjadi berkurang, ya. Tapi cara beliau itu menghadapi ujian hidup setelah berhijrah itu jadi lebih mudah, ya. Jadi lebih mudah, jadi lebih baik, ya. Salah satunya adalah karena terjadinya keluasan, ya, dalam mental, karakter beliau itu. Nah, jadi maksudnya dalam kehidupan kita, misalkan dulunya sebelum berhijrah berkomunikasi dengan anak itu susah, selalu berbenturan, selalu tidak klop. Kalau ngobrol sama anak selalu gak bisa. Nah, mestinya kalau hijrah seseorang itu benar, maka komunikasinya akan lebih mudah, sehingga merasakan keluasan hidup. Sebab muraghaman katsiran itu menggunakan fathah tanwin yang merupakan simbol terhadap apa yang dikenal dengan istilah nakiroh dalam bahasa Arab, yang artinya keluasan yang banyak, ya. Keluasan yang banyak atau keumuman, umum. Jadi muraghaman katsiran itu berbeda dengan kalau kalimatnya adalah raghimun kasir. Nah, itu beda. Walaupun artinya sama, tapi dengan gaya bahasa, dengan tata bahasa yang fathah tanwin, ya, nakiroh, nah, jadinya adalah keluasan hidup di berbagai lini kehidupan. Jadi kehidupan. Maka itu yang dimaksud hijrah di sini bukan hanya fisik. Karena kalau orang berhijrah dengan benar, maka nanti akan kita buka hijrah mental itu. Nah, dirinya berubah. Akhirnya kehidupannya pun berubah, karena simpul kehidupan nanti berubah. Berubah. Gitu ya. Jadi hijrah yang sejati itu memang tidak mudah. Tidak mudah. Ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi ciri yang pertama, yajid fil ardi muraghaman katsiran. Dia akan mendapati di muka bumi ini kehidupan yang luas. Ya, kehidupan yang luas. Simbol ini bahwa kehidupan bukan berarti kehidupan kita, tanahnya, rumah kita tadinya cuma 500 meter jadi 1000 meter, bukan begitu. Tapi dalam kehidupan itu, ya, terjadi keluasan. Gitu ya. Yang kedua, ciri atau tanda bahwa ini janji Allah, ciri atau tanda bahwa
kita itu masih berada di jalan yang benar ketika mengukurnya dengan hijrah adalah mendapatkan sa'ah yang juga menggunakan tata bahasa fathah tanwin atau nakirah. Yakni apa? Rezeki yang luas dan banyak. Rezeki yang luas, ya, banyak. Walaupun banyak yang dimaksud tentu saja kualitas, bukan cuma kuantitas. Sa'atan, ya, sa'ah artinya kemampuan, rezeki luas, secara kualitas tentu saja. Nah, dua tanda ini Bapak Ibu, ya, saya pikir wajib bagi kita untuk menjadikannya sebagai cermin, ya, bagi kita semua untuk betul-betul kita sadari apakah kita sudah berada di jalur yang benar atau tidak. Karena kita nggak bisa untuk mengambil resiko, ya. Nggak bisa ambil resiko kita ini, sebab kita kan betul-betul ingin hijrah dan ingin dapat hadiah yang benar, gitu ya. Karena Allah janjikan hadiah yang luar biasa besar. Lalu saya lanjutkan sedikit kalimatnya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, barang siapa memulai hijrah keluar dari rumahnya menuju Allah dan Rasulnya. Tentu yang dimaksud bukan hanya rumah secara fisik, ya, tapi dirinya yang keluar dari diri dan kemudian berhijrah menuju jalan Allah dan Rasulnya. Tsumma yudrikul maut, belum sampai hijrahnya itu belum selesai, lantas dia wafat, ya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, kata Allah, balasannya itu sudah genap di sisi Allah, sudah lengkap. Walaupun dia belum berhasil sampai pada titik yang dia hijrahkan tadi, menunjukkan sama seperti kalimat awal, wa may yuhajir, ya, fi'il mudhari artinya ongoing proses. Ya, gitu. Wa kana Allahu ghafurur rahim, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, untuk itu kesimpulannya sementara ini, ya, sebelum kita lanjut lebih jauh nanti, hijrah yang dimaksud bukan hanya hijrah fisik, ya, tapi dia adalah hijrah mental, karena akan menghasilkan dua hal tanda tadi itu, yaitu muraghaman katsiran wa sa'ah, keluasan hidup di berbagai sektor, di berbagai lini kehidupan, dan juga rezeki yang akan secara kualitas bertambah, ya, bertambah banyak, Bapak Ibu. Ya. Nah, itu semua adalah hijrah yang bukan fisik. Bagaimana cara kita kemudian menjelaskan ini secara baik? Nanti ukurannya itu kira-kira bisa dapat ke sana. Ini saya tampilkan Bapak Ibu, bahwa yang dihijrahkan itu adalah pertama, yang membuat hidup kita sempit. Tadi kan kata Allah begini, ya, kalau Anda hijrah dengan benar, hidup jadi luas. Nah, berarti ada kesempitan hidup yang harus dihijrahkan. Kesempitan hidup itu Bapak Ibu terjadi karena persepsi, ya, yang ada di dalam diri kita, yang mulai dibentuk sejak kecerdasan pertama kita mulai aktif, yakni mirroring neurons. Anak kecil, anak bayi, belum bisa jalan, belum bisa bicara, tapi mirror neuronnya sudah aktif. Itu sebabnya anak yang belum bisa bicara pun kalau dikasih ciluk mbak begitu, dia akan membalas atau menunjukkan raut muka yang sama seperti orang yang memberikan ciluk mbak kepada dia. Ciluk mbak, dia juga akan balas seperti itu. Nah, ini mirroring neuron. Sayangnya Bapak Ibu, dari mirror neuron ini bukan hanya hal positif yang ditangkap oleh setiap orang, termasuk kita, tapi juga semua hal lain yang ada dalam perjalanan hidup itu. Ya. Misalkan ada orang dewasa di sekitar kita yang emosional, misalkan gitu. Nah, itu juga akan masuk ke dalam persepsi kita. Ya. Atau secara sederhana saja misalkan, ya, misalkan ini secara sederhana.
soal makanan misalkan begitu. Ya. Saya misalkan, saya oleh bapak ibu saya, beliau itu bapak ibu saya orang Aceh dua-duanya, sehingga bapak ibu saya itu suka makanan itu yang pedas, asin, asam. Kalau ada kriteria itu masuk dalam satu makanan, ada asinnya, ada asamnya, ada pedasnya, nah itu enak. Kami mendefinisikan itu enak. Bapak ibu saya mendefinisikan makanan itu enak. Nah, kriteria itulah yang kemudian masuk kepada diri saya dari mirror neuron. Saya bercermin dari bapak ibu saya, sehingga saya tumbuh dewasa punya persepsi makanan yang enak adalah yang asin, asam, pedas. Nah, bahayanya Bapak Ibu, ketika suatu kali saya tidak mendapatkan makanan yang asin, yang asam dan pedas, bahayanya adalah kalau saya tetap berada di persepsi itu, saya akan merasa hidup saya atau hari itu ya kurang enak. Aduh, kurang enak, makanannya kurang cocok. Kenapa? Gak selera kita, gak selera saya. Kenapa? Karena selera saya hanya asam, asin dan pedas. Padahal sebetulnya yang menjadi rezeki saya saat itu tidak hanya yang asam, asin dan pedas harusnya. Nah, tapi kalau saya tidak bisa membuka persepsi yang sudah masuk tadi itu ke dalam diri saya lewat mirror neuron, maka saya sangat terbatas. Kata Allah tadi, kalau hijrah seseorang itu benar, hidupnya akan luas. Ini contoh sederhana yang saya bawa mengenai makanan. Itu salah satu contoh sederhana. Sebetulnya contoh yang lain yang lebih rumit itu ya dalam kehidupan kita ini. Kalau persepsi kita nggak kita buka, hanya terbatas kepada apa yang sudah tertanam selama ini, maka sangat sempit hidup kita. Sangat sempit hidup kita. Gitu. Jadi misalkan, ya Bapak Ibu ya, kalau katakanlah seperti sekarang nih, ya kebetulan saya sedang di luar negeri misalkan. Gak ada makanan yang sulit kita bisa cari makanan yang asin, asam dan pedas sebagai kriteria makanan enak buat saya. Sulit. Disitulah kita harus bisa membuka persepsi. Ini maka itu persepsi yang ada itu Bapak Ibu secara sederhana nih, saya ambil contoh makanan supaya mudah. Secara sederhana itu persepsi yang membuat sebetulnya kita jadi sempit. Begitu pula yang lainnya. Misalkan saya ambil contoh lagi. Ada orang punya persepsi, harusnya kalau terjadi konflik antara dua orang, harusnya yang minta maaf nih yang lebih muda, yang lebih junior minta maaf kepada yang senior. Ini kan persepsi saja. Buktinya mana? Allah dalam surat ke-7 Al-A'raf ayat 199. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu buka 7199. Al-A'raf ayat 199. Ini sebagai tambahan aja, tidak ada di layar tapi saya bacakan saja. Kalimatnya begini. Khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid adil jahilin. Kata Allah, jadilah kalian pemaaf. Tidak ada syarat dan ketentuan bahwa yang minta maaf itu harus yang muda. Nggak ada. Jadi itu persepsi yang selama ini ada tuh, itu sebetulnya tidak selalu benar dia. Bahkan mempersempit kita. Sehingga ada orang bilang begini, Ustadz, masa saya yang minta maaf sama adik saya? Kan dia dong yang harusnya minta maaf kepada saya. Memang saya ada salah juga. Gitu. Itu adalah persepsi yang membuat hidup kita sempit. Berasal dari mana itu persepsi? Dari mirror neuron yang selama ini kita lihat di orang-orang sekitar kita. Yang boleh jadi tidak selalu benar. Alangkah luar biasanya kalau misalkan seorang bapak, dia tahu dirinya salah, ya, kemudian dialah yang datang minta maaf kepada anaknya. Nah, maafin bapak ya. Wah, itu hidupnya akan luas. Anaknya akan respect kepada dia. Seorang ibu, dia tahu dia salah. Anaknya salah juga, tapi dia tahu dia salah.
Gak ada salahnya kalau orang tua datang minta maaf duluan. Maafin mama ya nak, mama salah. Itu akan memberikan respect kepada orang tua dari anak, itu akan memberikan respect. Inilah yang dimaksud hidupnya luas, muroghoman kathiron. Inilah hijrah karakter itu, Bapak. Seorang suami ya minta maaf kepada istrinya kalau memang salah, seorang istri demikian pula. Karena tidak ada keharusan yang minta maaf tuh yang junior tuh gak ada. Umum Allah katakan khuzil afwa, surat ke-7 199. Tadi saya ulangi ya, surat Al-A'raf 199. Gitu. Jadi yang pertama, karena sudah ada data mirror neuron, dari mirror neuron kita memirror orang di sekitar kita, di sekeliling kita selama perjalanan hidup kita dari kecil sampai dewasa. Otomatis tidak semuanya benar data yang masuk itu kepada diri kita. Sehingga itulah yang harus kita hijrahkan supaya kemudian hidup kita menjadi luas. Satu, yang pertama itu. Yang kedua, ketika terjadi peristiwa-peristiwa yang traumatis di dalam diri kita. Nah, ini contoh jadi layar itu, ada anak kecil dikejar ayam. Saya pribadi pernah mengalami nih Bapak Ibu ya. Dikejar soang. dikejar soang. Rupanya yang direkam oleh otak kita, yang sangat canggih ini otak kita Bapak Ibu, yang direkam itu bukan hanya peristiwa utamanya, seperti anak ini di layar, dia dikejar ayam. Dan kita sebagai yang mengalami peristiwa itu, yang kita ingat cuma peristiwa utamanya, tapi otak kita yang sangat cerdas ini, ya, itu mengingat semua detail peristiwa yang terjadi saat itu. Jadi mulai dari bangunan yang ada di sekitar situ, warna apa yang ada di sekitar situ, itu terekam semua. Dan oleh otak kita juga dijadikan suatu tanda untuk hati-hati, gak mau mendekat ke arah yang sama. Ada contoh kasus begini Bapak Ibu. Ya. Ada seseorang ya yang kesulitan untuk mendapatkan rezeki lah, kira-kira begitu ya. Dia kalau bikin usaha bangkrut, kalau apa ini gitu segala macam ya. Terus di secara psikologi diteliti bahwa ternyata dia pernah punya trauma besar, dikejar anjing galak gitu waktu mau ambil bola ya, mereka main sepak bola, terus bolanya ini meluncur ke rumah orang yang gedung, rumahnya besar gitu, rumah orang kaya begitu. Waktu si anak kecil ini akan mengambil bola itu dikejar anjing dia. Peristiwa yang traumatis itu rupanya yang diingat oleh kesadarannya dia hanyalah peristiwa dikejar anjingnya. Tapi sebetulnya otaknya mengingat jauh lebih banyak. Termasuklah mengingat rumah besar, rumah orang berkecukupan, gitu ya. Itu masuk ke dalam otaknya sebagai sesuatu yang harus dihindari. Sehingga secara tidak sadar, ya, perilakunya juga menghindari kalau ada peluang rezeki atau apapun itu yang bisa mengarah kepada berlimpahnya rezeki dan akhirnya punya rumah yang besar. Nah, itu dihindari secara tidak sadar oleh oleh data yang tersimpan, oleh memori yang tersimpan. Gitu. Nah, ini luar biasa. Itu luar biasa. Dan peristiwa-peristiwa traumatis itu bahkan ada yang kita sudah tidak ingat lagi secara detail. Karena terjadi di masa kecil kan, di masa kecil. Padahal sebetulnya disitulah batasan atau blok ya, mental blok ya, yang membuat kita tadi kesulitan untuk bisa merasakan kehidupan yang luas tadi seperti janji Allah. Ya. Nah, oleh karenanya tentu saja tidak bisa atau saya tidak bisa memberikan satu klinik psikologi. Ini bukan memberikan satu klinik psikologi untuk memperbaiki satu demi satu trauma, bukan begitu.
Tapi Islam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya punya mekanisme yang namanya hijrah. Jadi secara umum dia harusnya bisa nanti memperbaiki apa-apa yang tadi berdasarkan dua hal tadi tersimpan di dalam diri kita, yakni persepsi dari mirroring neuron dan juga traumatic event atau peristiwa-peristiwa traumatis yang secara detail tersimpan tanpa sadar menjadi satu mental blok di dalam diri kita. Nah, sedikit sebelum masuk kepada hijrah, Bapak Ibu, ya, saya ingin tampilkan dulu secara fisiologis. Kalau tadi secara psikologis, ya, secara fisiologis, rupanya semua data yang tadi dihasilkan dari mirror neuron, demikian pula dari traumatic event tadi, kita tahu tersimpan di bagian otak, ya, namanya prefrontal cortex, di bagian medial prefrontal cortex. Medial prefrontal cortex ini adalah bagian otak yang mengolah persepsi sosial atau social perception. Jadi data-data yang tersimpan dalam hidup kita, peristiwa traumatis, kemudian tadi mirror neuron, apa yang enak, apa yang suka dan sebagainya, itu tersimpan di dalam otak kita dan diolah oleh medial prefrontal cortex menjadi satu persepsi. Dan kemudian kita tahu bahwa persepsi itu bisa mempengaruhi fisik. Nah, ini ya, di bagian dia medial prefrontal cortex menjadi behavior Bapak Ibu. Dan behavior ini bisa berpengaruh secara fisik menjadi stress response system. Kalau di sistem kelenjar kita namanya HPA axis. Kelenjar hipotalamus, kelenjar pituitari, kelenjar adrenal menghasilkan hormon kortisol yang secara bolak-balik dari otak kemudian diproduksi di kelenjar adrenal di atas kedua ginjal kita, kemudian dikirim lagi ke otak, ya, hormon kortisol itu untuk terus begitu, ya. Dan kita tahu kalau kelebihan kortisol, ya, akan terjadi pertambahan glukosa di dalam tubuh kita, ya, glukokortikoid, gluconeogenesis. Protein bisa jadi glukosa oleh tubuh kita karena dianggap oleh tubuh bahwa kita butuh tambahan tenaga, gitu. Karena stres, ya, stress response system. Stress response system dari mana? Ya dari ukuran yang diatur oleh medial prefrontal cortex. Isinya berasal dari pengalaman masa lalu, persepsi, dan juga traumatic event atau peristiwa trauma yang tersimpan tadi. Kalau dalam sistem saraf, namanya kita tahu autonomic nervous system atau ANS, ya, sympathetic nervous system. Ya, jadi semua organ tubuh kita dipaksa bekerja dengan lebih keras, ya, karena harus dealing dengan situasi stres. Nah, kedua-duanya ini kita tahu secara langsung nanti mempengaruhi fisik kita. Sampai-sampai banyak hal yang sangat negatif yang terjadi dari sini. Tapi semua itu dipengaruhi dari medial prefrontal cortex. Dari bagaimana kita men-set up, ya, dari bagaimana kita memberikan batasan terhadap stres. Apa yang dinamakan stres, definisi stres. Dari medial prefrontal cortex, mengolah data yang sudah ada. Nah, kalau data ini tidak kita geser, tidak kita pindah, Bapak Ibu, maka selamanya sistem ini bekerja dengan kuat sekali. Kita tahu namanya homeostasis, yaitu titik keseimbangan tubuh ini, ya, menjaga, ya, tubuh itu dijaga oleh tubuh kita sendiri. Lewat apa? Lewat persepsi yang diberikan dari medial prefrontal cortex. Nah, jadi kalau dia sudah bekerja ini HPA axis, autonomic nervous system, gitu, kemudian menjadi behavior, demikian pula sebaliknya behavior menjadi sistem tubuh, gitu ya. Nah, itu sudah sangat kuat sekali. Ya, makanya kadang-kadang ada orang yang tidak sanggup dia menahan stres. Ada orang yang dia bilang sebenarnya saya tidak mau stres, tapi kayaknya nggak bisa, gitu ya. Jadi nggak bisa tahan marah, nggak bisa tahan sedih dan lain sebagainya, curiga dan lain sebagainya, gitu. Karena memang tubuhnya sudah membuat satu
sistem yang bekerja dengan sangat kuat. Nah, jadi disinilah kita harus kemudian menghijrahkannya. Ini Bapak Ibu. Jadi maka itu hijrahnya hijrah mental, ya bukan hijrah fisik, tapi hijrahkan mental kita. Artinya isi dari medial prefrontal cortex kita ini perlahan-lahan kita hijrahkan, kita pindahkan. Ini secara umum, tapi betul-betul kuat. Ya, kalau kita lakukan ini ada 4 hijrah mental yang saya rangkum, Bapak Ibu. Kalau kita lakukan ini 4-4-nya, insya Allah tadi hal-hal yang sangat spesifik berasal dari mirror neuron kita atau berasal dari tadi trauma yang terjadi ke dalam diri kita perlahan-lahan bisa tergerus juga, bisa diperbaiki juga. Secara umum ini ada 4 hal yang harus kita hijrahkan secara mental, supaya kemudian tadi sekali lagi saya ulangi ya, supaya kemudian 2 data utama yang diasup atau yang menjadi sumber bagi medial prefrontal cortex untuk mengolah persepsi sosial kita itu bisa berubah. Ya, ada 4 hijrah yang insya Allah bisa mengubah itu. Yang pertama, hijrahkan pikiran kita atau persepsi kita dari mencari keridoan manusia atau human interest kepada Allah interest. Termasuk juga di dalamnya ini Bapak Ibu, tidak perlu kita itu ingin menunjukkan kepada manusia bahwa kita sudah lebih baik atau apa. Jadi pokoknya tujuan kepada manusia itu tidak lagi ada atau berkurang, tapi kita tujukan semua itu kepada Allah. Jadi kalau kita ingat diagramnya Abraham Maslow di Bapak Ibu ya, teori Maslow itu kan menunjukkan bahwa kebutuhan manusia adalah salah satunya penghargaan. Penghargaan di layar saya tampilkan. Penghargaan ini kan yang dimaksud itu penghargaan dari manusia lain kan, yang dimaksud itu ya. Kalau kebutuhan ini masih ada dalam diri kita, ya, tidak kita hijrahkan. Kalau dia tidak kita hijrahkan dari mengharap penghargaan manusia, kita hijrahkan menjadi mengharap penghargaan Allah. Kalau itu tidak bisa dilakukan, maka selama-lamanya hidup masih akan sempit. Itu maksudnya. Penghargaan manusia. Jadi kalau masih terpengaruh kita akan pandangan manusia, baik itu secara minus atau plus. Plus itu maksudnya begini, kalau ada manusia yang cocok dengan kita suka. Kalau misalkan nggak cocok sama kita, kemudian kita saya tidak suka, saya nggak mau memberi kebaikan kepada dia. Kenapa? Dia kurang bisa, nggak bisa menghargai saya, umpamanya begitu ya. Nah, hal-hal yang seperti itu membuat hidup kita sempit. Inilah yang mestinya kita segera evaluasi dan lakukan. Nah, itu pernah dicontohkan oleh sahabat Suhaib ibnu Sinan radhiyallahu anhu ketika beliau itu berangkat hijrah. Nah, beliau ini berangkat hijrah yang terakhir. Kemudian turunlah surat kedua ayat 207 ketika beliau itu menyerahkan semua harta kekayaannya yang beliau miliki demi bisa berhijrah dengan Rasulullah, demi bisa berhijrah ke Madinah untuk bersama-sama dengan Rasulullah. Jadi kalau manusia di zaman itu melihat harta kekayaan emas dan perak sebagai sesuatu yang sangat berharga, kalau Suhaib ibnu Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu melihat harta kekayaan emas perak dan lain sebagainya tidak berharga, sehingga dia rela menukar semua itu asal dia bisa berhijrah kepada Rasulullah.
SAW. Suhaib ibn Sinan itu termasuk orang terkaya nomor 2. Begitu pula kalau kita berbuat baik, misalkan berbuat baik kepada orang, ya. Kalau kita berbuat baik kepada orang ini pilih-pilih, ada si A, ada si B. Awalnya dua-duanya kita kasih sodako, kita kasih pertolongan dan lain sebagainya. Tapi si A ini lebih tahu diri, tahu cara berterima kasih, ya, baik-baik kepada kita. Sementara si B yang juga ditolong, dia kok orangnya kayak gak berterima kasih, kayak kurang berempati kepada kita, padahal kita tolong dia. Nah, kalau kita belum hijrah, hal seperti itu masih berpengaruh untuk kepada kita. Kita bilang, saya maunya tolong yang si A aja lah, gak mau yang si B ini. Kenapa? Si B ini gak tahu terima kasih dia. Nah, itu. Jadi hidup kita jadi sempit, karena segala bentuk tadi pengorbanan yang kita lakukan masih ada kaitannya dengan bagaimana orang lain meresponnya terhadap kita. Padahal kalau kita sudah berhijrah dengan benar, ya, tidak perlu lagi ada ukuran manusia ke dalam diri kita. Yang kita pakai adalah ukuran Allah. Itulah yang Allah ceritakan tentang bagaimana orang-orang abror, Ibu, ya. Orang-orang abror itu orang-orang yang berbakti kepada Allah dalam surat ke-76, surat Al-Insan, ya Ibu, ya. Ini silahkan dibuka aja di Al-Quran masing-masing. Ayat ke-7, 8, dan 9. Kalimatnya begini. Allah menceritakan orang-orang itu, orang-orang abror itu, orang-orang yang berbakti kepada Allah dan akan ditempatkan di tempat yang khusus oleh Allah, nanti mulia sekali. Ciri-ciri mereka adalah ayat 7-nya dulu, ya, surat 76 ayat 7. Yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka senantiasa menggenapi nazar yang mereka lakukan. Yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan mereka selalu takut kepada hari yang maksudnya hari kiamat, ya. Lalu ciri berikutnya, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka juga memberi makan, memberi bantuan bukan sembarang bantuan, tapi bantuan dengan bentuk yang mereka cintai, dengan kualitas yang mereka sukai kepada orang miskin. Wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman, anak yatim, wa asira, dan orang yang tertawan. Orang yang tertawan itu maksudnya orang yang tidak mampu. Yang diberi ini yang terbaik yang mereka beri, yang terbaik, bantuan terbaik yang mereka beri. Lalu pada ayat berikutnya, ciri mereka yang tidak sama dengan orang lain adalah mereka bilang begini, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala syukura. Kalimatnya begitu. Jadi itu ayat ke-9-nya. Kata mereka, saya ini memberi makan, memberi bantuan yang terbaik yang saya beri untuk Anda, itu sama sekali saya tidak mengharapkan balasan, dan saya tidak mengharapkan terima kasih dari Anda. Tidak. Itu bedanya. Tidak mengharap balas dan tidak mengharap terima kasih sekalipun tidak. Kecuali saya hanya mengharapkan wajah Allah saja. Jadi kita memberi kepada A, memberi kepada B, responnya A bagus, responnya B tidak bagus kepada kita, tidak menghargai kita, yang B. Kalau kita sudah hijrah dan mampu memberi, kita tetap akan memberi walaupun yang diberi tadi tidak tahu diri atau apapun itulah istilahnya. Kalau syaratnya kalau kita mampu, ya, kalau kita mampu berikan, sudah bukan human interest lagi yang kita cari, tapi Allah interest. Dari surat 76 ayat 7, 8, dan 9. 8 dan 9. Sehingga hidup kita luas. Memberi aja. Mau diterima, dia mau bilang terima kasih atau enggak, kayak enggak ada masalah, enggak ada urusan. Dia mau berbuat baik sama kita atau enggak ada urusan, enggak ada masalah. Saya berbuat baik aja. Gitu. Maka hidup akan luas.
Mas, coba kalau kita lagi parkir di Indomaret misalnya atau di Alfamart, biasanya kan tukang parkirnya goib, nggak kelihatan gitu ya. Waktu kita masuk nggak ada dia. Tapi begitu kita mau keluar, sempritnya paling kencang, prit. Contoh hijrah nih loh. Kalau kita sudah hijrah, hal seperti itu udah nggak ngaruh lagi buat kita. Sudah. Kalau kita ada, beri saja, beri aja. Tapi dia Ustadz nggak begini, kalau sudahlah, beri saja. Kalau perlu kasih yang warna merah itu uangnya. Kalau perlu kasih yang 100.000 itu. Nih Pak, buat anak Bapak di rumah ya. Artinya apa? Ya sudah tidak ada pengaruh lagi itu manusia. Mau dia begini kayak mau dia begitu, kayak memang saya pengen ngasih, ini umpamanya gitu ya. Ada kisah begitu Pak. Ya, orang dia berniat setiap hari Jumat saya mau infak 100.000 kata dia. Nah lalu waktu selesai sholat Jumat dia masuk di minimarket begitu, goib seperti itu. Biasanya dia kesel tuh kan, waktu datang nggak ada dia, waktu mau keluar dia sudah 100.000 jatah hari Jumat itu yang dia kasih ke orang itu. Terus gimana perasaan Bapak? Wah, rasanya lega sekali Ustaz katanya gitu ya. Mampu mengalahkan rasa marah saya selama ini, rasa kesel saya. Selama ini gimana tukang parkir itu, aduh. Nah ini kita geser Bapak Ibu, geser supaya hidup kita luas gitu ya. Udahlah, dari surat ke-70, saya ulangi ya, suratnya 76, surat Al-Insan ayat 7, 8 dan 9. Di ayat 9-nya, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Saya tidak berharap balasan, saya tidak berharap kata-kata terima kasih dari Anda. Saya tetap akan berbuat baik walaupun Anda membalasnya dengan perbuatan yang tidak baik. Kira-kira begitu. Kenapa? Karena saya mengharapkan wajah Allah, bukan mengharapkan terima kasih dari Anda. Kira-kira begitu, kurang lebih ya Bapak Ibu ya. Jadi dari human interest kita geser menjadi Allah interest supaya hidup kita luas. Nah, tadi janji Allah rezeki itu banyak. Itu kuncinya tuh Bapak Ibu. Kunci kualitas rezeki itu ya hal seperti ini. Tadi ya surat keempat ayat 100 ya. Ya yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Gak ada ruginya kita. Gak ada ruginya benar-benar. Ya coba deh. Sudahlah. Ya. Itu rezeki, kualitas rezeki itu terbuka luas. Buka luas. Oke, itu yang pertama ya. Saya cepat ya, sudah kalau di sini. Yang kedua, hijrahkan mental kita ini dari yang terbiasa melihat hasil, terbiasa mengapresiasi hasil, terbiasa menjadikan hasil sebagai tujuan, Ibu ya. Kita hijrahkan menjadi proses. Lihat prosesnya, perbaiki prosesnya, apresiasi prosesnya. Bukan hasilnya, tapi proses. Gitu. Kenapa? Karena Bani Israel, orang-orang Yahudi di zaman Nabi Musa, itu punya sifat, mereka itu maunya hasilnya. Mereka mengukur segala sesuatu, mana hasilnya. Padahal Allah itu melihat prosesnya. Contohnya mana? Coba lihat bagaimana Nabi Nuh. Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun, Bapak Ibu. Segitu lamanya beliau dakwah, bisa disebut itu beliau itu tidak berhasil kalau dihitung dari lamanya dakwah, dan hasilnya itu cuma tidak lebih dari 10 orang. Kurang dari 10 orang yang berhasil beliau dakwahi selama 950 tahun. Bahkan istrinya sendiri tidak bisa didakwahi, gak berhasil.
anaknya juga nggak berhasil didakwahi. Jadi kalau lihat dari lamanya dakwah dan hasil yang kemudian berhasil dicapai oleh beliau itu gagal, hitungannya itu gagal. Segitu lamanya dakwah, cuma dapat kurang dari 10 orang. Anak sendiri gak berhasil diajak, istri sendiri gak berhasil diajak. Tapi oleh Allah, itu Nabi Nuh itu dibanggakan betul. Ya, berkali-kali Nabi Nuh disebut dengan kalimat yang membanggakan. Termasuklah ada satu surat dalam Al-Quran di juz yang ke-29 yang nama suratnya diambil dari nama Nabi Nuh atau didedikasikan surat itu untuk Nabi Nuh, menceritakan bagaimana Nabi Nuh itu orang yang hebat. Padahal tidak berhasil tadi secara ukuran tadi itu ya. Surat ke-71 itu, juz 29, surat Nuh. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayatiyahum azabun alim qala ya qaumi, dan seterusnya. Yang diceritakan Allah di situ bagaimana Nabi Nuh ya, menjaga proses yang beliau lakukan. Jadi walaupun hasilnya tidak gilang gemilang, tapi kalau prosesnya dilakukan dengan benar, nah itulah yang dihargai Allah. Sebaliknya mungkin ada yang hasilnya dapat, tapi prosesnya tidak benar, itu tidak berharga di sisi Allah. Nah, jadi kalau kita berhijrah, Bapak Ibu, ya, hijrahkanlah mental kita dari yang mudah melihat hasil apresiasi hasil menjadi proses. Jadi kalau anak kita lagi belajar, Bapak Ibu ya, misalkan gitu ya, kalau selama ini kita lihat hasilnya, biasanya akan diapresiasi nanti kalau dia wisuda, kita apresiasi. Nah itu boleh juga. Tapi jangan lupa kalau kita sudah hijrah, menghargai proses, maka apresiasilah sebelum hasilnya ada. Nah, misalkan, ayah lihat kamu ini belajar sungguh-sungguh. Ayah bangga sama kamu. Proses ini membuat kamu menjadi orang yang berbeda, menjadi orang yang dewasa. Jadi apapun hasilnya nanti, itu tidak penting lagi, kira-kira begitu. Karena ayah tahu proses ini membuat kamu menjadi berubah, jadi orang yang hebat, orang dewasa. Proses, menghargai proses. Begitu juga mungkin ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu akan pusing mikirin kalau anak perempuannya sudah usia tertentu belum menikah misalnya. Pusing mikirin. Kenapa? Karena yang dilihat hasilnya. Padahal prosesnya, Bapak Ibu ya, atau ibu-ibu terutama ya, itu yang sebetulnya misalkan si anak perempuan tadi menikmati dia bersekolah atau bekerja dan lain sebagainya, sehingga tertunda pernikahannya, sudah usia sekian belum menikah. Nah, coba berikan apresiasi kepada prosesnya. Gitu. Nah, ibu lihat kamu nih belajar sungguh-sungguh dan berkarir, bekerja luar biasa kamu. Ya, itu membuat kamu akhirnya mungkin lupa bahwa menikah dan usia, tapi proses ini ibu hargai betul dan luar biasa kamu. Gitu misalkan ya. Jadi prosesnya juga kita hargai. Jadi Bani Israel dulu menghargai hasil saja, ya tidak menghargai proses. Contohnya surat Al-A'raf ayat 128 dan 129. Di situ kalimatnya ayat 128 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim, wa iz qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillah yurithuha may yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Kata Nabi Musa, minta tolonglah kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah, minta tolonglah kepada Allah, perlindungan kepada Allah. Karena bumi ini milik Allah, nanti pasti Allah akan berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Proses minta tolong kepada Allah dan berproses. Apa jawaban Bani Israel? Ayat 129 ya. Bani Israel bilang begini,
Qalu uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Kata Bani Israel, dulu sebelum kamu datang, kami ini dalam keadaan tertindas. Sekarang kamu sudah berada di tengah-tengah kami masih tertindas juga. Jadi mana hasilnya? Bani Israel lihat hasilnya, mana hasilnya? Padahal tadi kata Nabi Musa, prosesnya, perhatikan. Lalu Nabi Musa menjawab, Qala asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun. Kata Nabi Musa, mudah-mudahan ya, Allah membantu kalian untuk mengalahkan musuh kalian. Maka perhatikanlah bagaimana cara kalian berbuat. Fayanzura kaifa ta'malun. Prosesnya. Gitu. Ada lagi orang tua, anaknya sudah menikah 7 tahun atau 5 tahun belum punya momongan, gitu ya. Biasanya yang akan ditekankan itu hasil. Ya. Wah, kamu sudah sekian tahun kok belum punya anak, coba deh ini dia, coba itu, coba. Gimana hasilnya? Udah ada ini belum? Gitu. Nah, coba kalau digeser kepada prosesnya, dihargai prosesnya. Nah, misalkan gitu. Ini kalau sudah hijrah nih, ya, hargai proses. Nah, ya, ibu lihat kamu berusaha, ya, supaya bisa punya momongan, gitu kan? Ya, makan kurma muda dan lain sebagainya. Wah, itu luar biasa. Dan punya anak atau tidak itu rezeki dari Allah. Nah, dengan usaha yang kamu lakukan ini, itu ibu sudah bangga. Nanti punya anak atau tidak itu urusan Allah. Nah, gitu. Itu kalau sudah hijrah, Bapak Ibu. Ya, mengapresiasi proses, bukan hanya hasil tapi proses. Jadi geser, hijrahkan mental kita dari hasil minded kepada proses minded. Prosesnya, terus perbaiki prosesnya. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, ya, kalau kita betul-betul berhijrah secara mental, ya, dan itu akan membuat hidup kita jadi mudah, rezeki kita jadi luas, adalah menghijrahkan pikiran kita atau mental kita yang selama ini memberi syarat yang banyak sekali kepada rasa syukur. Itu kita hijrahkan sudah. Jangan dipakai lagi mental seperti itu tuh Bapak Ibu. Ya, saya akan bersyukur Ustadz kalau seandainya saya sudah sehat. Jadi banyak syaratnya untuk bersyukur. Syaratnya harus sehat dulu baru bisa bersyukur. Harus punya duit banyak dulu baru bisa bersyukur. Harus punya anak yang sukses semuanya dulu baru bisa bersyukur. Harus punya cucu yang sehat-sehat dulu baru bisa bersyukur. Harus punya ini, harus punya itu. Banget syaratnya itu. Ini harus kita hijrahkan Bapak Ibu. Kalau enggak hidup kita sempit nanti. Karena memang syarat syukur itu cuma satu. Syarat syukur itu cuma satu. Apa syarat syukur itu? Syarat syukur adalah bahwa kita telah diciptakan Allah. Itu hanya itu saja. Hanya itu saja. Karena itulah awal mulanya, asal mulanya, dan itulah yang akan bertahan selama-lamanya. Bahwa kita sudah diciptakan Allah, Anda sudah diciptakan Allah. Walaupun sedang sakit, tapi kan Anda sudah diciptakan. Syukurilah bahwa Anda sudah diciptakan walaupun Anda sedang sakit. Walaupun persoalan Anda banyak, tapi syukurilah bahwa Anda sudah diciptakan Allah. Karena walaupun persoalan Anda banyak, toh Anda sudah diciptakan Allah. Walaupun keinginan kita supaya anak kita itu sudah menikah, sudah punya rumah tangganya baik-baik dan seterusnya, itu belum terwujud, tapi bersyukurlah. Kenapa? Karena toh Anda sudah diciptakan Allah. Nah, gitu. Sebab apa? Sebab kalau kita tidak diciptakan Allah, gak ada semua yang lain itu Bapak Ibu. Gak ada.
Betul kan? Jadi kalau kita tidak diciptakan Allah, di mana kita? Nggak ada kita. Karena kita memang diciptakan dari ketiadaan, nggak ada. Nah, itulah yang dicontohkan Nabi Nuh tadi itu. Nabi Nuh itu oleh Allah disebutkan dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat ketiga, innahu kana abdan syakura. Nabi Nuh itu adalah hamba yang selalu bersyukur. Padahal istrinya nggak berhasil diajak, anaknya juga nggak berhasil diajak, tapi beliau selalu bersyukur. Kenapa? Karena yang disyukuri adalah satu tadi, keberadaan kita yang sudah ada di cipta Allah ini. Oh, itu yang nggak berubah. Kalau yang lain-lain berubah, yang namanya sehat, masa ada orang sehat terus, kan pasti ada sakitnya. Masa ada rezeki yang banyak terus, kan pasti ada habisnya. Masa ada hidup yang nggak ada persoalan, pasti ada jatuh bangun lah. Tapi satu hal yang selalu ada, yakni apa? Keberadaan kita ini sudah diciptakan ini oleh Allah nih, sudah ada nih loh, ini diri kita ini. Nah, jadi kalau kita berhasil menggeser rasa syukur dari yang syaratnya banyak sekali itu, geser jadi satu syarat, yakni sudah dicipta oleh Allah, di sekarang ini sudah ada ini, hidup kita jadi luas, semuanya jadi rezeki, semuanya jadi pemberian Allah, semuanya jadi enak, Bapak Ibu. Gitu. Dan inilah yang diajarkan oleh Al-Quran kepada kita. Contohnya tadi Nabi Nuh tadi itu. Nabi Nuh. Innahu kana abdan syakura. Ya. Jadi bersyukur kita sudah dicipta oleh Allah. Jadi kalau nggak dicipta, ada di mana kita? Nggak ada. Nggak ada kita. Bukankah itu mahal sekali? Nah, itu maksudnya. Nah, tapi yang mahal itu kita lupa karena kita terlalu mikirin kepengen ini, kepengen itu, kepengen sehat, kepengen persoalan selesai, kepengen anak beres-beres semua, kepengen ini, kepengen itulah, kepengen orang lain menghargai kita, kepengen ini, banyak. Susah jadinya, susah bersyukur. Ya, padahal satu saja yang jadi syarat itu, yakni kita sudah tercipta dan kita sudah diciptai oleh Allah. Jadi ini apa, kelihatannya mungkin sederhana, tapi sebetulnya tidak. Ini sangat fundamental, sangat mendasar sekali. Jadi yang nomor 3 ya, hijrahkan mental kita dari bersyukur yang banyak syarat menjadi satu saja syarat, yakni sudah diciptakan. Gitu ya. Makanya kalau kita lihat Quran, Pak, Bapak Ibu, nabi-nabi yang diceritakan Quran itu persoalannya besar-besar itu, tapi mereka bersyukur. Nabi Ayub sakitnya luar biasa, tapi doanya beliau itu menunjukkan rasa syukur. Ya, dalam surat ke-21 ini, surat Al-Anbiya itu, kalimatnya Rabbi inni masaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya ini sakit, ditimpa mudorot saya, tapi saya tahu bahwa Engkau lah yang paling menyayangi saya. Rasa syukur, bahkan beliau nggak minta sembuh gitu ya, tapi beliau sadari bahwa dirinya disayangi Allah. Begitu juga Nabi Yunus, surat yang sama juga, ayat 87-nya. Kalau tadi ayat 83 tuh ya, 84, 83, 84 dan seterusnya Nabi Ayub. Nah, ini 87-nya Nabi Yunus. Ketika beliau dalam perut ikan, di situ beliau menyadari doa beliau, fanada fi zulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Beliau berdoa, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, saya ini yang zalim. Coba beliau gak minta dikeluarkan, gak menyebutkan itu, tapi menyadari bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha menyayangi, saya yang salah, kira-kira. Beliau menyadari itu. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa sadar lagi akan keberadaan diri kita, membuat kita kemudian punya jalan keluar yang banyak. Tapi kalau maunya begini, maunya begitu, disyaratin syukur itu syaratnya banyak sekali, gitu, repot. Akhirnya sempit hidup kita.
menghijrahkan mental kita dari mental yang cari senang menjadi mental yang syukur. Karena dua hal ini beda. Jadi syukur itu bukan berarti senang saja, tidak. Sementara senang belum tentu syukur. Di mana bedanya nih? Senang itu Bapak Ibu seperti Korun. Ya. Korun itu senang dia, punya harta, banyak melimpah, senang dia. Bedanya dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu bahkan lebih kaya daripada Korun dia. Nabi Sulaiman itu orang terkaya di muka bumi ini sampai hari ini. Nabi Sulaiman. Dan gak ada lagi yang lebih kaya dari beliau selama-lamanya. Tapi beliau bersyukur. Kalau Korun senang, bangga. Di mana bedanya tuh? Bedanya kalau senang itu merasa apa yang dimiliki itu adalah milik diri dia sendiri, atau karena dia dapatkan karena dirinya, karena keberhasilan dia. Itu senang, dan itu bahaya. Itu harus digeser menjadi syukur. Apa bedanya dengan syukur? Kalau syukur itu adalah sadar bahwa apa yang didapat itu milik Allah, bukan milik dia. Juga lantaran atau karena Allah, bukan karena dirinya. Itu yang dilakukan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, Bapak Ibu, ya, pernah meminta kepada bawahan-bawahannya, siapa yang bisa mengangkat, memindahkan singgasana Ratu Balkis ke hadapan saya sebelum Ratu Balkisnya nyampe ke sini, kata Nabi Sulaiman. Di ayat 39 surat An-Naml, Ifrit jin yang paling hebat mengatakan, saya bisa memindahkan singgasana itu sebelum Tuan Raja bangkit dari tempat duduk, kata jin Ifrit di ayat 39. Lalu di ayat 40-nya, ini yang saya tampilkan di layar, ada seorang manusia yang memiliki ilmu dari kitab suci. Kitab suci dulu namanya Zabur, sekarang namanya Quran. Dia bilang, qala allazi indahu ilmun minal kitab. Dia bilang, saya bisa mendatangkan singgasana yang Tuhan maksud sebelum Tuan Raja berkedip, kata orang ini. Lalu betul-betullah didatangkan singgasana itu. Begitu Nabi Sulaiman berkedip, singgasananya sudah ada di hadapan beliau. Nah, disitulah Nabi Sulaiman langsung spontan menunjukkan sikap mental beliau. Beliau mengatakan begini, qala haza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini adalah pemberian dari Allah untuk menguji saya. Apakah saya bersyukur alias ingat, sadar bahwa ini pemberian Allah, atau saya kufur, lupa bahwa ini pemberian Allah. Gitu. Jadi beliau tidak mengakui itu sebagai kemampuan beliau atau kemampuan bawahan beliau, tidak. Beliau mengatakan, haza min fadli rabbi, ini milik Tuhan saya, karunia Tuhan saya. Jadi itu berbeda dengan Korun. Korun, Bapak Ibu, dia mengatakan pada surat Al-Qasas surat 28 ayat ke-78, dia bilang begini, qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia bilang, harta ini semua bisa saya dapatkan karena kemampuan saya, karena ilmu saya. Kata Allah, awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal qurun man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aktsara jam'a. Apa dia tidak sadar, kata Allah, bahwa Allah telah menghancurkan sebelum dia orang-orang yang lebih kuat daripada Korun dan lebih kokoh persatuannya daripada Korun. Lebih hebat, lebih banyak mengumpulkan harta, sudah pernah dihancurkan oleh Allah. Itu. Jadi kalau senang itu artinya, ya, adalah sesuatu.
Kalau manusia tidak membalas dengan kebaikan, nggak apa-apa juga. Kenapa? Karena yang kita lihat Allah. Yang kedua, kita hijrahkan hasil minded atau fokus kepada hasil, tadi menghargai hasil lebih banyak, kita hijrahkan menjadi prosesnya yang kita hargai, prosesnya yang juga kita perhatikan dengan baik dan benar, ya bukan hanya hasilnya saja. Ini kan jadi banyaknya korupsi ini kan karena orang menghargai hasilnya, mau dapat hasil yang cepat. Yang ketiga, kita hijrahkan mental dari yang kalau mau bersyukur itu bersyarat banyak sekali. Sudahlah, tinggalkan yang banyak syarat gitu, untuk bersyukur. Jadi satu saja syarat syukur, yakni kita sudah tercipta oleh Allah. Ini sekarang kita sudah tercipta oleh Allah, dan itulah syarat syukur. Karena itulah yang tidak pernah berubah, Bapak Ibu ya, tidak pernah berubah selama-lamanya. Dan yang keempat, kita hijrahkan dari mencari senang, artinya milik saya karena saya, ya. Jadi kita hijrahkan kepada syukur, maksudnya semua ini milik Allah, pemberian Allah. Kita hanya melakukan saja, kita hanya berdoa dan berusaha saja. Sehingga bukan senang yang hadir, tapi syukur, bisa syukur. Jadi anak berhasil, bersyukur. Artinya apa? Ini Allah memberikan kepada kita. Tapi kalau senang, wah bangga. Oh, ini karena saya berhasil mendidik apa dan lain sebagainya. Dan itu ujungnya bahaya kalau senang. Sementara syukur ujungnya akan menjadi hamba Allah yang sejati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari 4 ini, ini rangkuman sebetulnya 4 ini. Inilah tadi yang bisa membawa kita di surat An-Nisa ayat 100, luasnya hidup dan rezeki yang berkualitas yang melimpah. Janji Allah tadi. Insya Allah kalau kita coba ya, satu persatu akan terbukti. Janji Allah ini tidak meleset, Bapak Ibu, karena semua ini sebetulnya adalah rangkuman dari ayat-ayat Al-Quran yang saya tampilkan kepada kita semua, agar insya Allah bisa kita hijrahkan mental kita masing-masing. Baik, Allah bisawab, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Dr. Noviar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Ustadz, luar biasa. Teman-teman sekalian, hari ini kita dapat tentang bagaimana sebenarnya kita yang penting tuh hijrah itu bukan hanya sekali, dan dalam hal ini nih kita hijrah mental ya. Tadi Pak Ustadz mengawali bahwa segala sesuatu dalam perjalanan hidup ini harus ada tanda-tandanya dan dalam Al-Quran. Nah, hijrah mental ya seperti masih di layar ya, yang penting 4 ini. Awalnya kita human interest, jadi yang penting dengan ridho Allah. Tadinya kita soal hasil, sekarang kita mari berpikir soal prosesnya. Kemudian syarat bersyukur yang tadinya harus banyak, sekarang cukup 1. Dan yang terakhir tuh dari senang, yang merasa karena segala satunya itu karena usaha kita menjadi bersyukur karena segala sesuatu itu adalah milik Allah dan dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Mungkin memang udah terasa jelas, tapi saya yakin dari teman-teman masih ada yang mau bertanya. Silakan Pak Ustadz. Ya, boleh sebelum teman-teman nanya Pak Ustadz? Iya Pak, saya. Nah, itu yang saya mau tanya itu yang surat 7 ayat 789, surat 76. Ya. Yang ayat 8 itu kan memberi makan. Ini kan seolah-olah hanya memberi makan aja, apa yang kita senangi atau yang kita sukai. Tapi kalau di surat 3 ayat 92, infakkanlah sebagian harta yang kalian cintai. Jadi kira-kira hampir sama juga, tapi yang penting apa yang kita cintai harus kita diberikan ke orang. Kan kita biasanya nih kalau dalam bakti sosial ya menerima silakan pakaian-pakaian yang layak pakai ya. Padahal jangan gitu dong. Jadi bagaimana bagus nih Pak Ustadz kalau kita jadi panitia bansos atau gitu, gimana kira-kira Pak Ustadz? Kan kita mestinya menyesuaikan dengan
ayat Quran ini kan Pak Ustadz. Betul. Oke, gimana Pak Ustadz? Terima kasih Ya, Pak Ustadz. menarik sekali Pak Dokter. Jadi Ya. Quran surat Ali Imran ayat 92 awal Ya. juz yang 4 Ya. kalimat Ya. Allah, lan tanalul birra. Nah, birra itu adalah abror. Sifat birra orangnya abror, sifat keseluruhannya abror, orangnya mabrur namanya itu ya. Sama seperti surat ke-76 ini, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana bizaju kafuro. Aina yashrabu biha, itu ayat kelimanya itu abror, birra, sama. Jadi tidak akan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan sampai pada derajat bakti kepada Allah yang sesungguhnya sampai kamu bisa menginfakkan apa yang kamu cintai. Betul sekali, bukan cuma makan. Karena makan itu sebetulnya simbol, Pak Dokter. Makan itu kan kekuatan gitu ya, memberikan bantuan. Jadi itu kata-kata kiasan. Betul merefer kepada infak. Nah, jadi saya sebetulnya nggak enak juga bilang jadi, tapi seperti tadi disebut oleh Pak Dokter, kalau mau memberi ya jangan yang bekas-bekas sajalah. Nanti itu ada kalimatnya, silakan mungkin boleh kita buka Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ya. Nah, itu secara spesifik jelas sekali. Surat Al-Baqarah ayat 268 ya. 268 atau 267 ya. Surat Al-Baqarah, coba kita buka. Al-Baqarah 267 kayaknya atau 268, saya agak lupa nomornya. 267. Saya tampilkan di layar ya untuk supaya lebih kita kalimat Allah, lugas sekali kalimat Allah di sini Pak dan Bapak Ibu. Kalimatnya begini. 267 ya. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang beriman, infakkanlah yang terbaik yang kalian cari itu. Ya, thayyibati ma kasabtum. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan apa yang Allah keluarkan untukmu dari atas muka bumi, dari dalam muka bumi. Lalu kalimat berikutnya yang penting ini, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum bi akhizihi illa antum bidufi. Dan jangan kamu infakkan sesuatu yang buruk yang kamu itu sendiri tidak mau melihatnya kecuali dengan sebelah mata. Artinya sesuatu yang sudah tidak sudah sebelah mata saya lihat, nggak suka saya nih, udah infakin aja. Gini 267 surat Al-Baqarah. Gitu. Udahlah, nggak bagus lagi ini, udah apa ini, udah nggak bagus ini, udah kasih orang aja lah. Awas. Itu kata Allah, kamu tidak mau menginfakkan itu, kamu bahkan tidak mau lagi kepada barang itu kecuali dengan sebelah mata, memicingkan mata. Artinya barang itu masih ada tapi kita sudah nggak suka. Makanya sebaiknya apa? Sebaiknya memang kita berikan yang terbaik, yang kita sendiri suka, yang kita sendiri mencintai, itu yang paling bagus. Dan itulah birra tadi. Surat 76 ayat 789 dan surat Ali Imran ayat 92 tadi, awal juz yang keempat. Jadi betul seperti disampaikan pada Rufiar, bahwa memang sebaiknya kita memberikan yang terbaik. Demikian Pak, kira-kira Allah alam bisa. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini ada di chat pertanyaan dari Ibu Arneriza. Dalam proses hijrah tersebut ya, lingkungan yang mendukung untuk proses itu sangat penting ya. Jadi sangat penting. Terus dia menanyakan bagaimana cara terbaik menyikapi lingkungan ini Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Ini dari Ibu Arneriza. Iya, jadi memang betul lingkungan sangat penting Bu Lisa dan Bapak Ibu. Tetapi berhasil juga beberapa contoh itu, lingkungan itu berhasil juga dikalahkan oleh orang gitu ya. Jadi maksud saya ingin mengatakan, kalau memang kita bisa hijrah dari lingkungan yang buruk, hijrah, pindah mencari lingkungan yang baik, itu sangat memudahkan kita. Tapi kalau memang kita harus melakukan di tengah-tengah lingkungan yang buruk, itu bisa juga. Contohnya siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu, ceritanya beliau tuh pergi sebentar, keluar dari lingkungannya,
ya, mendapatkan pelajaran dalam perjalanan beliau itu, lalu kembali lagi dan mengubah lingkungannya. Gitu. Kalau Nabi Muhammad kan beliau hijrah ke Madinah, lalu di Madinah membangun juga satu peradaban baru, lalu kembali lagi mengubah lingkungannya. Nah, jadi maksudnya message-nya di situ adalah kita sebetulnya bisa, tetapi sangat memudahkan kita jika kita punya lingkungan yang baik, punya teman-teman yang baik, punya kawan-kawan yang cocok. Jadi sangat bagus kalau kemudian kita bisa menghijrahkan circle, istilah anak sekarang circle kita. Pak dokter, Bu dokter nih FK 83 nih luar biasa juga karena circle-nya ngaji gitu kan ya, pengajian. Nah ini yang bisa membantu nih, menguatkan nih. Terima kasih. Jadi kawan atau circle kita sangat berpengaruh. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Teman-teman masih ada waktu, kita silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih? Waalaikumsalam. Eka. Oke, silakan. Iya, saya psikologi 81, Dok. Siap, ya, terima kasih. Silakan Bu Eka. Oke, baik. Satu ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Rita. Mbak Eka. Iya, Bu Eka. Dok, Pak Ustadz, tadi kalau saya simak hijrah itu bersyukur ya, kita bersyukur itu sejalan dengan bersabar. Ya, jadi dalam berhijrah kita bersabar terus kan, juga bersyukur gitu. Nah, kalau kita lihat bersyukur kan tidak ada batasnya ya. Okay. Jadi harus terus bersyukur terus. Nah, berarti bersabar juga tidak ada batasnya ya. Jadi kalau orang sabar itu ada batasnya, enggak ada juga ya. Jadi kita seharusnya bersabar itu terus-terusan juga ya, enggak ada batasnya. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka Yudita. Jadi Bu Eka dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebetulnya banyak terminologi atau diksi, vocabulary, gitu ya, kosakata dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu yang pengartiannya ke dalam bahasa Indonesia itu tidak sempurna. Salah satunya adalah kata-kata sabar dan syukur tentu saja. Jadi rata-rata seolah-olah sabar itu adalah bertahan di situasi yang tidak enak. Padahal sabar bukan itu. Makanya kalau untuk menjawab, sebetulnya isi Al-Quran itu menjelaskan bahwa betul tadi tidak ada sabar, tidak ada batasnya sabar. Kenapa? Karena memang definisinya bukan sekedar bertahan dalam situasi yang tidak enak, bukan. Secara sederhana, sabar itu apa? Sabar itu adalah tujuan yang mau kita raih, yang mau kita dapatkan, kita pahami dengan jelas. Selama belum sampai tujuan itu, kita terus berjalan. Itu namanya sabar. Nah, tujuan kita kan ke Allah, ke akhirat. Selama tujuannya belum sampai, apapun yang terjadi, ya kita jalan terus. Gitu. Nah, jadi sabar itu tidak akan selesai sampai dengan menyentuh titik akhirnya. Gitu, kira-kira begitu. Jadi terminologi ini saya kupas sedikit supaya mudah kita memahami seperti yang Ibu katakan tadi. Memang tidak ada batasnya. Batasnya adalah sampai kepada titik yang kita tuju, gitu, kepada Allah. Gitu. Nah, itulah sabar. Gitu. Begitu juga syukur, ya. Karena semua pemberian Allah kan. Syukur itu kan definisinya adalah merasakan pemberian Allah. Nah, semua pemberian Allah. Sampai kapan kita merasakan? Tentu saja tidak ada habisnya. Merasakan pemberian Allah, syukur itu. Kira-kira demikian Bu Eka. Walau bisa. Pak Ustadz, ini ada pertanyaan dari chat. Mudah-mudahan masih ada waktu Pak Ustadz ya. Walaupun sudah lebih, nggak apa-apa lah. Soalnya ini pesertanya masih mantap nih Pak Ustadz. Siap. Benar-benar siap. Ini dari Ibu Liana. Kalau kita sudah berhijrah dari senang ke syukur, itu bagaimana caranya supaya kita bisa istiqomah gitu loh.
Apakah kita harus selalu minta dan berdoa ya supaya selalu kita diberi hidayah supaya berijak itu? Gimana Pak Ustaz? Iya, menarik nih Kak Liana ya. Ini Buliana dari Banda Aceh Pak Ustaz. Ya, dokter gigi beliau nih dari Oh Banda Aceh. iya. Jadi Bu atau Kak Liana dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebetulnya yang namanya istiqomah itu bukan berarti kalau kita tuh tergelincir, itu bukan berarti kita gagal istiqomah, bukan. Tergelincir lalu kita balik lagi, kembali lagi mengingat, oh iya saya lupa kemarin, saya lengah kemarin, saya sadar lagi. Nah itu pun istiqomah juga. Dan jangan terlalu berat juga menghukum diri kita kalau sesuatu terjadi, misalkan kita lengah sesuatu, bukan berarti kita tidak istiqomah. Kita istiqomah itu dilihatnya tuh sepanjang sampai akhir nanti. Gitu. Nah, sekarang gini, pertanyaan kalian, gimana caranya supaya istiqomah? Caranya supaya istiqomah adalah senantiasa kita tuh saya ingin mengatakan dengan kalimat mudah. Senantiasa kita sadar bahwa Allah tuh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang tadi. Yang bikin kita sulit istiqomah itu sebetulnya adalah ketika kita terjatuh, terus kita merasa gagal. Itu yang bikin kita susah istiqomah. Sementara setan itu menghasut kita untuk jadi inferior, untuk jadi rendah diri. Akhirnya kita, saya gagal, udahlah. Itu nggak bisa istiqomah. Justru, gitu. Jadi sadarilah bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apapun yang terjadi, saya akan menuju ke sana. Kalaupun saya jatuh, saya akan bangun lagi. Kalaupun saya tergelincir, saya akan bangkit lagi. Kalaupun saya lengah, saya akan ingat lagi. Berusaha terus, saya akan sampai ke sana. Jadi Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Justru ketika kita lupa, gagal atau jatuh dan lain sebagainya, setan berusaha sedemikian rupa untuk membuat kita patah semangat. Disitulah kita tidak bisa istiqomah. Kira-kira demikian kalian dan Bapak Ibu. Masih di mute Pak Dokter Novian? Saya boleh nanya sedikit? Maaf. Assalamualaikum. Silakan. Nanti dulu Bu Nuril ya. Ya. Bentar, saya mau yang duluan ini. Kebetulan ada dokter ini Pak Ustadz dari Malaysia. Ya. Silakan. Tunjuk tangan tapi saya lupa. Ini. Yang nggak apa-apa, makasih. Duluan Bu Nuril. Izin ya Bu Nuril. Jazakallah khair Ustadz Novian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Amin wa iyyakum. Jazakallah khair Ustadz. Jika berkenan, saya ada 2 pertanyaan, namun jika tidak ada waktu, tidak apa-apa, salah satu saja Ustadz. Mengenai ini Ustadz, tadi yang medial prefrontal cortex itu Ustadz. Ya. Dia kan mendapat input berdasarkan dari pengalaman juga tidak ekspresi dari lingkungan sekitarnya ya Ustadz ya. Ya. Pertanyaan saya Ustadz, biasanya kan kalau kerusakan di dalam sel otak manusia itu sifatnya irreversible Ustadz. Ada yang bisa reversible seperti neuroplasticity pada saat seperti Ustadz pernah cerita ya waktu kita bahas itu ada regenerasi sel saraf, tapi itu kan utamanya jadi sel bayangan shadow selnya gitu Ustadz. Pertanyaannya apakah kemampuan atau ability to cope with stress or anxiety ini sifatnya bisa berubah atau reversible, masih bisa diperbaiki dengan keadaan tadi yang terinput oleh pengalaman seseorang, pengalaman mental dan emosi seseorang, dan apa yang dapat memperbaikinya menjadi lebih baik Ustaz. Yang kedua, mengapa di surga itu diceritakan secara khusus kenikmatannya, yang kenikmatan surga kan kita nggak bisa bayangkan ya Ustaz. Tapi diceritakan dalam Al-Quran kan sering diceritakan mengenai minuman, deskripsi. sungai mengalir para bidadari dan
buah-buahan seperti itu ya. Ya, ya. Boleh minta penjelasan Ustaz, mengapa Allah mengkhususkan dalam Al-Quran kenikmatan ini lebih kepada hal-hal tersebut. Demikian Ustaz, jazakumullah khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jazakillah khair, Bu Dokter ini dari Kuala Lumpur ya. Jadi pertanyaannya sebetulnya bersambung gitu atau berkesinambungan. Jadi mungkin saya jawab sekali jawab saja. Bagaimana caranya supaya otak ini bisa bekerjanya gitu ya? Apakah menumbuhkan sel baru atau membalikkan sel baru? Jadi sebetulnya seluruh tubuh kita atau kerja dari medial prefrontal cortex tadi, Bu Dokter dan Bapak Ibu, sangat dipengaruhi oleh hormon dopamin. Ya. Jadi dopaminergic pathway yang tercipta di otak kita itu bisa berubah-ubah dopaminnya. Jadi dari mana kita mendapatkan kepuasan, itulah yang kemudian menjadi penting. Jadi terkunci cara social perception kita dibentuk di medial prefrontal cortex itu erat kaitannya dengan kepuasan yang kita alami ketika sesuatu itu kita persepsikan sebagai tujuan kita. Nah, persepsi lagi-lagi. Persepsinya dirubah, otomatis dopaminnya juga berubah sehingga tercipta pathway baru atau jalur baru, dopaminergic pathway yang baru. Gitu. Apalagi kalau kemudian nanti bisa disinergikan atau diperbanyak dengan kebahagiaan dari hormon yang lain seperti serotonin misalkan atau oksitosin yang kita tahu secara psikologi serotonin itu bisa dihasilkan lewat empati kepada orang lain. Kalau dopamin hanya sendiri aja bisa. Ya. Demikian pula oksitosin. Nah, jadi dengan mengubah kepuasan yang ada di persepsi otak kita, otomatis jalurnya itu akan mengambil jalur yang berbeda. Seperti otot di dalam tubuh kita, kalau otot itu sering dipakai, maka dia yang akan kuat. Nah, begitu juga pathway atau jalur yang kita pilih. Nah, sehingga memilihnya itulah yang menjadi penting. Nah, bersambung dengan pertanyaan kedua, itulah juga mungkin sebabnya kenapa Allah menggambarkan surga itu, padahal surga itu hanya yang digambarkan ini hanya perumpamaan saja. Loh, kok perumpamaan? Nah, silakan nanti kita buka Quran surat Muhammad surat ke-47 juz yang ke-26 ayat yang ke-15. Kalimat Allah di situ, mathalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Jadi perumpamaan surga, perumpamaan yang kami janjikan kepada orang beriman. Fiha anharum min ma'in ghairi asinin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin lazzatin lisyaribin dan seterusnya. Jadi surga yang ada air segar, gitu ya. Surga yang ada labannya, susu, ada khamrnya yang tidak memabukkan. Surga yang ada asali musaffa, madu yang terpurifikasi dan lain sebagainya. Itu semua hanya perumpamaan saja untuk memberikan gambaran kepada manusia. Nah, perumpamaan itu menciptakan persepsi. Makanya begitu dibayangkan, oh nanti begini, itu persepsi. Memberikan kepada kita satu gambaran yang melahirkan persepsi. Hadiah, reward, gambaran akan hadiah itu, ya itulah dopamin yang akan kita raih. Jadi boleh orang mengharapkan surga itu boleh, karena itu menciptakan dopaminergic pathway. Jadi kira-kira hubungannya ke situ. Jadi otak, ya, dia tidak bekerja sendirian, ya, dia di drive oleh kelenjar yang menghasilkan kelenjar endokrin, terutama yang di dalam, menghasilkan hormon yang kemudian mendrive cara kerja otak. Kurang lebih demikian, Bu Dokter. Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz, mohon izin Pak Ustadz, waktu memang sudah lewat, tapi ada satu lagi Bu Nuril, bagaimana Pak Ustadz? Silakan, tadi Bu Nuril sudah. Silakan Bu Nuril. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali, ya,
kembali ke itu tadi yang masalah infak, yang katanya kalau barang yang sudah kita nggak ini lagi dikasihkan, nah itu kan namanya kita hidup, barang tuh nambah-nambah apa namanya itu. Jadi dan tidak mungkin kita akan pakai terus. Nah, sebelum kita kasihkan ke orang, kita tanya dulu, mau nggak ini? Nah, dia bilang mau, senang. Nah, apakah itu berdosa? Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ayat tadi ya 267 dari surat Al-Baqarah itu tidak mengisyaratkan dosa yang kalau memberi seperti itu apakah dosa? Tentu tidak. Tapi jangan sampai kita hanya memberi hal yang kita tidak sukai lagi. Nah, dalam hidup ini ya tentu kita bisalah memberi sesuatu yang kita sukai tadi, yang kita cintai. Hadiahnya lebih besar. Nah, jadi jangan sampai setiap kali memberi, walaupun ditanya dulu orangnya, ini kamu masih mau nggak? Kalau nggak mau ya sudah jangan. Tapi memberinya hal-hal yang hanya yang sudah tidak disukai lagi. Tapi tidak dosa kalau kita memberikan, karena tentu saja ada kebaikannya juga kan tadi itu. Tapi kalau kita memberi yang kita cintai, yang betul-betul baik, yang juga kita sukai, maka sampai kita kepada derajat yang tinggi sekali, namanya abror tadi. Derajat yang bakti kepada Allah. Nah, kira-kira begitu. Jadi dosa enggak? Tidak dosa. Apalagi kalau kita secara ikhlas memberi. Tapi jangan sampai hanya hal seperti itu. Kira-kira begitu. Oke ya, makasih Ustaz. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, teman sekalian, waktu juga yang terpaksa memisahkan kita dan mengharuskan kita untuk mengakhiri acara kita pada malam hari ini. Mohon dengan Pak Ustadz supaya dapat mendoakan, menutup acara dengan doa. Tapi mohon maaf Pak Ustadz, informasi sedikit. Kita kemarin ada Buya Oni yang pernah ikut sama Pak Ustadz ke Cijeruk. Betul. Buya Oni. Nah, kemarin meninggal dunia Pak Ustadz. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Silakan Pak Ustadz, Pak penutup Pak Ustadz. Ya, mungkin mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk Pak Dr. Odi. Ya, beliau luar biasa di usia yang tidak muda tapi tetap istiqomah mencari ilmu ya. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah beliau, mengampuni dosa-dosanya, dan juga kita yang insya Allah akan menyusul juga dengan baik insya Allah. Untuk ini mari kita bacakan surat Al-Fatihah bersama-sama. Ala hazidiyah wa likullidiyatin sholihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimati. Allahumma ij'al Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa jala'a humumina wa shifaa'a amradina waj'alhu fi qulubina mubahisan. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an ini sebagai pelipur lara kami ya Allah, sebagai penyembuh sakit kami baik itu fisik maupun sakit di dalam kehidupan. Jadikanlah Al-Quran sebagai kawan dan teman sahabat kami ya Allah. Jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk jalan hidup kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Fadlika subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Amin. Amin ya Allah. Terima kasih Pak Ustadz dan teman-teman semua. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Mari kita akhiri pengajian kita dengan sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Pak Ustadz, semoga sehat dan sejahtera Pak Ustadz. Maaf Pak Ustadz. Lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bu Dokter, terima kasih, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Wabarakatuh. Terima kasih semuanya.